Semangat pagi, jumpa lagi dengan saya, Bu Odo, dari Sinergi. Ya, kali ini saya ingin share tentang bagaimana cara isolasi mandiri di rumah. Ya, seperti kita ketahui, untuk pasien-pasien dengan positif swab positif, tidak selalu dianjurkan untuk menjalani perawatan di rumah. Mereka bisa saja dianjurkan untuk perawatan mandiri di rumah, terutama yang pasien tanpa gejala, ya. Untuk itu saya ingin share bagaimana teman-teman menjalani isolasi mandiri dengan aman, nyaman, dan tak perlu khawatir. Pertama saya bacakan ya. Yang pertama, tetap di rumah dan batasi kunjungan. Jadi teman-teman harus diem di rumah. Kalau bisa ada keluarga yang mengurusi teman-teman untuk asupan makan, untuk asupan suplemen gizi dan sebagainya, obat-obatan itu sudah disiapkan di rumah. Makanan juga setiap jam waktu makan sudah di drop di rumah atau di kamar tersendiri di rumah. Misalnya teman-teman di kamar atas atau di kamar di bawah atau dimanapun di rumah Anda yang mempunyai akses yang pintunya bisa dibuka keluar, misalnya jendela bisa berhubungan dengan udara luar dan sebagainya. Usahakan kamar yang tidak tertutup sama sekali, ya. Yang kedua, gunakan lengan jika mengalami bersin dan batuk. Jadi mulailah untuk cara bersin dan batuk yang benar. Jangan menggunakan telapak tangan, ya. Jadi harus seperti ini posisinya. Batuk begini, ya. Karena kalau menggunakan telapak tangan setelah dipakai untuk bersin atau batuk, kumannya berjuta-juta di tangan. Setelah itu kita tidak cuci tangan, ini akan nempel di mana-mana kumannya. Itu tidak hanya untuk pasien dengan COVID ya, tapi kita pun yang sehat biasakan untuk bersin atau batuk dengan menggunakan tangan lengan kita seperti ini. Kemudian selalu cuci tangan menggunakan sabun. Usahakan cuci tangan karena sedang isolasi di rumah, sehingga tentunya tersedia air mengalir. Sangat disarankan cuci tangan dengan air mengalir dan sabun. Sedikit mungkin menggunakan hand sanitizer bila di rumah. Kemudian seperti yang tadi saya sampaikan, buka jendela rumah untuk sirkulasi udara. Usahakan selalu buka jendela, paling tidak sampai jam 12 siang jendela dibuka ya, supaya udara bertukar. Kemudian baru boleh ditutup dan tiap beberapa jam sekali dibuka ya, kecuali malam. Mungkin malam butuh AC dan sebagainya, tapi siang usahakan tidak perlu pakai AC ya, jadi udara bebas aja kecuali sudah gerah sekali. Kemudian jangan menggunakan alat makan bergantian. Jadi alat makan diusahakan untuk sendiri aja ya, jangan berbagi dengan anggota keluarga yang lain. Walaupun sudah dicuci, tetapi kita tidak mengetahui bahwa virus itu masih menempel di alat makan yang kurang bersih cara mencucinya. Atau bila memungkinkan pakai alat makan yang sekali pakai buang. Kemudian cuci peralatan makan dengan sabun ya. Jadi mencuci harus dengan sabun karena virus-virus itu hanya mati bila dicuci dengan sabun. Kemudian gunakan masker dan hindari kerumunan jika keluar rumah. Jadi teman-teman harus menggunakan masker. Malah untuk saat ini dikhawatirkan ada klaster keluarga, sehingga walaupun kondisi kita dalam kondisi sehat semua, tapi diusahakan pakai masker bila berada di rumah. Dan kalaupun saat kita isolasi mandiri harus keluar rumah, wajib pakai masker ya, wajib sekali pakai masker.
wajib pakai masker karena memang saat ini sudah kebutuhan lagi ya, sudah keharusan. Disiplin gunakan masker, disiplin adalah untuk menjaga kesehatan kita semua. Dan hal-hal yang perlu diperhatikan juga adalah jika sakit harus tinggal di rumah ya, jangan bepergian walaupun kita kondisinya belum tahu, belum dicek sakit apapun gitu ya, kan badan gak enak, harus tinggal di rumah. Dan bila perlu datanglah ke fasilitas kesehatan terdekat untuk dicek. Kemudian kamar harus terpisah seperti tadi yang saya sampaikan dengan anggota lain. Kemudian menjaga jarak minimal 1,5 sampai 2 meter lah, jangan 1 meter ya, 1,5 sampai 2 meter amannya dengan orang apabila harus keluar rumah atau berdekatan dengan orang lain. Lakukan pengukuran suhu harian dan observasi. Biasanya orang yang dalam pemantauan isolasi di rumah juga dipantau oleh vaskes terdekat. Kemudian terapkan perilaku hidup bersih, sehat, serta konsumsi makanan bergizi, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Lakukan etika batuk yang tadi saya sampaikan, jaga kebersihan dengan cairan desinfektan. Kemudian selalu berada di ruang terbuka dan berjemur di bawah setiap sinar matahari setiap pagi minimal 15-30 menit. Hubungi fasilitas kesehatan apabila sakit bertambah parah atau sesak nafas. Ya, semoga panduan ini bisa menjadi acuan buat teman-teman yang di rumah agar bisa tenang untuk isolasi mandiri. Dan jangan lupa konsumsi suplemen makanan sehat. Ya, tentunya saya anjurkan adalah suplemen sinergi yang sudah terbukti membantu banyak orang untuk menghadapi kondisi imun yang menurun saat pandemi pancaroba dan sebagainya. Jadi teman-teman yang isolasi mandiri di rumah atau di manapun tanpa pengawasan dari fasilitas kesehatan langsung, untuk tetap tenang dan bisa menjalaninya dengan baik. Dan semoga informasi ini bermanfaat dan kesehatan teman-teman segera pulih kembali dan kita terbebas dari wabah pandemi ini. Demikian sharing saya. Terima kasih. Salam sehat bersama Sinergi.